Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Yasir, NIM saya 572012300061. Saya dari jurusan Sistem Informasi A1, Fakultas Teknik, Universitas Primagraha. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal. Hal yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu 1. Latar belakang, 2. Tujuan penelitian, 3. Metode penelitian, 4. Hasil pembahasan, 5. Kelebihan jurnal, dan yang terakhir 6. Kelemahan jurnal. Dalam jurnal ini berjudul Studi Analisa Sistem Keamanan pada Sistem Operasi Windows. Ini adalah jurnal informatika dan komputer dengan halaman volume X nomor X April 2019, halaman X sampai X. Jurnal ini ditulis dengan Chandra Purnama Aji, Firda Ayu Hasanah, dan Tito Nugraha Auladhana. Dan jurnal direview dengan diri saya pribadi yaitu Muhammad Rizky Yasir. Jurnal ini direview pada tanggal 30 Mei 2024. Kita masuk ke pembahasan yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, bisnis, dan pendidikan. Sistem operasi atau bisa juga disingkat OS seperti Windows adalah komponen penting yang menghubungkan perangkat keras dan pengguna serta mengolah sumber daya sistem. Windows sebagai OS yang banyak digunakan sering menjadi target ancaman keamanan seperti malware, virus, dan serangan hacker. Keamanan data pada Windows sangat penting karena dampak signifikan dari kebocoran data atau serangan cyber. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah keamanan. Mengidentifikasi berbagai masalah keamanan yang sering terjadi pada sistem operasi Windows, termasuk ancaman seperti malware, virus, dan serangan hacker. Yang kedua, menganalisis solusi keamanan. Menganalisis dan mengevaluasi solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keamanan tersebut dengan fokus pada langkah-langkah praktis yang dapat diimplementasikan oleh pengguna. Yang ketiga, yaitu menyurvei persepsi pengguna. Melakukan survei untuk memahami persepsi dan pengalaman pengguna terkait dengan keamanan data pada sistem operasi Windows, termasuk tingkat kepedulian mereka terhadap keamanan dan masalah yang pernah mereka alami. Yang keempat, meningkatkan kesadaran keamanan. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya menjaga keamanan data dan bagaimana cara melindungi sistem mereka dari ancaman. Yang kelima atau yang terakhir, mengembangkan panduan praktis. Menyusun panduan praktis bagi pengguna Windows tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan sistem operasi mereka. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa metode utama. Pertama, masalah keamanan pada sistem operasi Windows. Diidentifikasi melalui studi pustaka yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait ancaman keamanan seperti malware dan serangan hacker. Data dikumpulkan melalui survei menggunakan Google Forms yang dirancang untuk mendapatkan informasi dari pengguna mengenai pengalaman dan persepsi mereka tentang keamanan data pada Windows. Kuesioner mencakup pertanyaan tertutup dan terbuka. Data survei dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan masalah utama yang dihadapi pengguna. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi solusi keamanan yang ada dan menyusun rekomendasi praktis untuk meningkatkan keamanan data pada Windows.
Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang keamanan sistem operasi Windows dan solusi yang dapat diterapkan. Hasil pembahasan yang pertama yaitu data responden. Survei ini melibatkan 21 responden dengan mayoritas 95,2% adalah mahasiswa atau pelajar. Hanya satu responden yang bekerja sebagai PNS. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah pengguna yang mungkin mengandalkan sistem operasi Windows untuk keperluan pendidikan dan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pentingnya keamanan data. Sebagian besar responden 90,5% menganggap keamanan data sangat penting, dengan 19 dari 21 responden memberikan skala tertinggi untuk pentingnya keamanan data. Ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dari kalangan pengguna mengenai pentingnya melindungi informasi pribadi dan data sensitif dari ancaman cyber. Selanjutnya yaitu masalah keamanan yang sering terjadi. Dari survei, 71,4% responden melaporkan pernah mengalami masalah keamanan data pada sistem operasi Windows. Masalah yang paling umum termasuk kebocoran data, serangan virus, dan hacking. Ini menunjukkan bahwa meskipun pengguna menyadari pentingnya keamanan data, mereka masih rentan terhadap berbagai ancaman cyber. Selanjutnya, pentingnya keamanan data. Responden juga memberikan berbagai solusi untuk mengatasi masalah keamanan yang mereka hadapi. Seperti adanya kebocoran data, solusinya mengganti password secara berkala dan menggunakan password yang kuat. Selanjutnya itu kurangnya privasi. Solusinya menambahkan fitur two-factor authentication untuk lapisan keamanan ekstra. Data diretas, solusinya melaporkan insiden kepada help center dan mengikuti langkah pemulihan akun. Selanjutnya, serangan virus. Solusinya menghindari penggunaan aplikasi bajakan dan selalu memperbarui perangkat lunak antivirus. Dan yang terakhir, hacking. Solusinya mengubah PIN atau password secara berkala dan berhati-hati saat menggunakan WiFi publik. Yang terakhir, analisis solusi dan efektivitas. Solusi yang diberikan oleh responden menunjukkan pemahaman yang baik tentang praktik keamanan dasar, namun masih ada kebutuhan untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai tindakan pencegahan yang lebih canggih dan kebiasaan keamanan yang lebih proaktif. Misalnya, selain menghindari aplikasi bajakan, pengguna perlu didorong untuk menginstal dan memperbaiki perangkat lunak keamanan yang kredibel dan memahami tanda-tanda awal dari potensi ancaman. Kelebihan pada jurnal ini. Jurnal ini membahas topik yang sangat relevan, yaitu keamanan pada sistem operasi Windows yang banyak digunakan. Metode penelitian beragam menggabungkan studi pustaka dari survei pengguna, memberikan pandangan komprehensif pengguna data primer dari survei langsung, menjadikan hasil penelitian representatif dan terkini. Solusi yang diberikan praktis dan dapat langsung diterapkan oleh pengguna untuk meningkatkan keamanan data. Penelitian ini juga menunjukkan kesadaran tinggi di kalangan pengguna tentang pentingnya keamanan data dan memberikan rekomendasi yang mudah diimplementasikan seperti two-factor authentication dan penggantian password berkala. Selanjutnya, yaitu kekurangan dari jurnal ini yaitu jumlah responden yang terbatas atau 21 responden. Membuat hasil survei kurang mewakili populasi pengguna Windows yang lebih luas. Fokus penelitian hanya pada sistem operasi Windows tanpa membandingkannya dengan sistem operasi lain. Sehingga
kurang memberi perspektif yang lebih luas tentang keamanan sistem operasi secara umum. Penelitian ini lebih banyak memberikan solusi praktis dan dasar, namun tidak mendalam-dalam membahas solusi teknis yang lebih canggih atau kompleks. Selain itu, tidak ada analisis mendalam tentang penyebab utama dari masalah keamanan yang ditemukan, sehingga rekomendasi yang diberikan mungkin belum sepenuhnya efektif untuk semua jenis ancaman. Terakhir, jurnal ini kurang mengeksplorasi dampak jangka panjang dari solusi keamanan yang diusulkan dan bagaimana pengguna dapat terus memperbarui pengetahuan mereka tentang ancaman keamanan yang terus berkembang. Yang selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini atau pada jurnal kali ini, itu penelitian ini menegaskan pentingnya keamanan data pada sistem operasi Windows, terutama bagi mahasiswa dan pelajar. Mayoritas responden menganggap keamanan data sangat penting dan telah mengalami masalah seperti kebocoran data, serangan virus, dan hacking. Solusi yang diusulkan seperti mengganti password berkala dan menggunakan two-factor authentication menunjukkan pemahaman dasar yang baik, namun diperlukan edukasi yang lebih lanjut tentang tindakan keamanan yang lebih canggih. Penelitian ini memberikan gambaran tentang masalah keamanan yang dihadapi pengguna Windows dan menawarkan solusi praktis. Namun penelitian lebih lanjut dengan lebih banyak responden dan eksplorasi solusi teknis yang lebih kompleks diperlukan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan dan hanya ini yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.